Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Rizda Isnaini Zulfa, mahasiswa PPG tahap 4 tahun 2025 DLP TK Universitas Balikpapan dengan NIM 225041425. Pada hari Kamis tanggal 27 November tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Pemurus Dalam 5 pada kelas 6 dengan subbab tentang rasio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Hari ini sehat? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran apa? Iya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kalian cek kerapian dulu dari kalau ada yang keluar bajunya atau dasinya kurang rapi atau kerudungnya kurang rapi, silahkan. Ibu juga mau kalian lirik kiri kanan kalau ada sampah. Cek kebersihannya. Sudah? Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Karena kebersihan itu adalah sebagian dari Iya. Oke, sebelumnya Ibu mau sebelum belajar kita akan memimpin berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Iya, Syauki. Mohon pimpin doa. Doa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Syauki. Oke, sebelumnya kita sudah siap semua belajar? Oke, pertama-tama Ibu mau cek kehadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Tahu? Hafiz. Kenapa Hafiz? Oh iya, mamanya sudah ada chat Ibu karena hari ini dia tidak bisa masuk karena sakit. Semoga Hafiz cepat sembuh agar bisa kembali bersekolah. Ya. Oh, cuman Hafiz aja? Ya, kalian jaga kesehatan juga ya. Sebelumnya Ibu mau kalian berdiri terlebih dahulu. Kita ingin menyanyikan lagu Sabang Sampai Merauke. Untuk menanamkan rasa cinta tanah air kita. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, kenapa harus kita belajar tentang rasio? Yang pertama adalah untuk konsep rasio banyak digunakan di kehidupan sehari-hari seperti peta, data, ukuran, dan lain-lain. Yang kedua, rasio dapat membantu membandingkan data dengan mudah. Yang ketiga, rasio dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari seperti resep makanan. Misalkan kalian membuat kue, perlu 100 gram tepung dan 1 sendok gula. Kalau kalian ingin membuat 2 kue atau 3 kue, tinggal dikalikan 2, dikalikan Iya. Oke,
pertanyaan. Yang pertama, masih ingatkah anak-anak dengan pembelajaran kita sebelumnya? Sebelumnya kita belajar tentang apa? Pecahan, benar. Pecahan. Di konsep, lihat gambar ada pizza. Pizzanya ukuran berapa pecahan? 3 per 4. Nah, rasio juga begitu. Rasio juga melakukan perbandingan. Apa yang kalian ketahui, nanti kita akan belajar lebih dalam. Untuk tujuan pembelajaran rasio, yang pertama peserta didik memahami konsep rasio dan menggunakan bahasa rasio untuk menjelaskan hubungan perbandingan antara dua besaran. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan konsep rasio dalam penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rasio satuan. Oke, yang pertama ice breaking dulu, semuanya supaya semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk SDN pengurus dalam 5. Kreatif, mandiri, berkarakter, mulia. Oke, pertama-tama Ibu ingin menyampaikan tentang kesepakatan kelas. Yang pertama apa, Aura? Ya, kelas kondusif itu tidak ribut. Bisa berkomunikasi dengan teman. Oke, yang kedua apa? Fitria? Ya, saling menghargai. Nanti Ibu akan membagikan kelompok. Nanti kalian akan berkelompok mengerjakan tugasnya. Jadi kalian satu sama lain harus menghargai pendapat teman, oke? Yang ketiga apa? Indra? Ya, yang ketiga adalah aktif dalam pembelajaran. Nah, ini sangat Ibu harapkan dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Iya. Oke, nah di sini ada tampilan paket bibit tanaman. Dari paket premium ada 4 tanaman. Berapa harganya? 50.000. Paket reguler berapa tanaman? Ya, ada berapa tanamannya? 6. Benar. Untuk lebih paham lagi, kita saksikan video berikut. Mari kita pelajari konsep rasio. Oke, di sini tadi ada tanaman. Gambar tanaman. Nah, paket A tadi ada 50.000 4 tanaman dan 60.000 6 tanaman. Kira-kira kalian mau pilih paket premium atau paket reguler yang paling murah? Paket reguler. Kenapa jadi paket reguler? Ya, isinya lebih banyak dan harganya lebih. Ya, kalau satu tanaman yang paket reguler berapa harganya? 10.000. Oke, nah silakan ambil buku catatannya. Jika ada hal-hal yang penting bisa boleh dicatat. Untuk menyatakan rasio itu ada 2. Ada yang pertama itu adalah 2 atau lebih bilangan yang dipisahkan dengan tanda titik 2 seperti tanda bagi. Yang kedua itu sebagai pecahan. Contohnya A per B. Keduanya dibaca rasio A terhadap B pada besaran yang sama. Rasio dituliskan tidak menggunakan satuan. Jika dia ingin dibalik B per A berarti dibacanya rasio B terhadap A. Sebagai contoh itu ada pohon pucuk merahnya 4 dan pohon cemaranya 6. Rasio jumlah pucuk merah, pohon pucuk merah dan cemara adalah 4 banding 6. 4 banding 6 memiliki arti bahwa setiap 4 pohon pucuk merah terhadap 6 pohon cemara. Rasio dapat dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana.
Hal ini dimaksudkan penulisan rasio dibuat dalam perbandingan yang paling kecil. Contohnya tadi 4:6 masih bisa dikecilkan, dibagi dengan 2. Ya, 4 bagi 2 sama dengan 2, 6 bagi 2 sama dengan 3. Ya, jadinya paling kecil jadi rasionya 2:3. Maka bentuk paling sederhana dari rasio 4:6 adalah 2:3. Rasio A banding B akan berbeda artinya dengan B banding A. Rasio pohon pucuk merah terhadap cemara adalah 2:3. Memiliki makna bahwa untuk setiap 2 pohon pucuk merah terdapat 3 pohon cemara. Ya, jika rasio pohon pucuk merahnya itu terhadap cemara adalah 3:2, berarti 3 pohon pucuk merah terdapat 2 pohon ya. Oke, cara menentukannya. Yang pertama, cara menentukan rasio paling sederhana adalah dengan membagi 2 kebesaran pada rasio dengan FPB dari kedua bilangan. Sudah pernah kan belajar FPB kelas 5 ya? Ya kan? Nah, sebagai contoh, membandingkan banyaknya mobil merah dan berwarna kuning. Nah, mobil merahnya berapa, Halil? Ada berapa itu? Ada 9. Mobil kuningnya berapa, Nabil? 3. Jadi, rasionya 9:3. Disederhanakan pakai FPB. FPB dari 9 dan 3 itu adalah makanya ini dibagi dengan 3. 9 bagi 3 dapat 3:3 sah? Iya, penerapan rasio dalam kehidupan sehari-hari bermanfaat untuk membantu kita dalam menentukan harga saat berjualan atau pergi berbelanja, membantu kegiatan mengikuti resep makanan, kegiatan proyek bangunan, pengelolaan waktu, dan mengatur keuangan. Kegiatan awal dalam memecahkan permasalahan rasio adalah dengan membandingkan benda. Nah, banyak kan rasio manfaatnya. Ingat ya, untuk resep masakan, menentukan harga berjualan, kegiatan proyek pembangunan, pengelolaan waktu, dan mengatur keuangan. Nah, itu pakai konsep rasio. Oke, Ibu mau membagikan kelompok. Oke, yang ini kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3 Clement, yang keempat kelompok Cia, yang kelima kelompok Nopal. Oke? Sepakat? Oke, Ibu bagikan ya. Lembar kerja peserta didik yang pertama. Silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu. Yang hijau ini itu namanya tanaman jempiring. Yang warna ungu itu namanya tanaman soka. Boleh dicoret, boleh langsung dikerjakan di situ. Ya. Boleh langsung dikerjakan. Jika ada kesusahan boleh tanya sama Ibu Rizda ya. Kelompok Nopal ada kesusahan? Oh ya, boleh langsung di situ sayang. Langsung di situ aja. Kerjakan di situ aja, langsung ditulis. Kelompok J ada kesusahan? Enggak ada? Oke. Waktu sudah habis. Silakan simpan dulu LKPD-nya. Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya tentang membandingkan benda. Contoh soal perbandingannya, Randi mempunyai 36 buah apel untuk dibagikan kepada 12 temannya di sekolah. Saat tiba di rumah, datang lagi 10 temannya yang lain. Berapa apel yang harus Randi siapkan agar setiap temannya di rumah mendapatkan jumlah apel yang sama dengan teman-temannya di sekolah? Oke, ini ada LKPD yang kedua.
LKPD yang ini ada 2 buah. Yang pertama, yang ini Ibu beri dulu ya. Yang pertama isi nama. Terus nanti di sini Ibu mau kalian menggambar 10 buah terserah. Misalkan buah jeruknya 2, buah pisangnya 8, pokoknya jumlahnya 10. Terus hitung rasionya ada berapa, oke? Nanti baru diwarnain. Yang ini, yang satunya nanti berbagi aja. Yang satunya mengerjakan yang warna, yang satunya mengerjakan tugas yang ini. Yang ini seperti contoh yang ini, oke? Boleh dicoret langsung di situ. Ini langsung nomor 2 aja sama nomor 3, nomor 1-nya sudah. Boleh dihitung mau gambar apa? Oh, bagus, gambar manggis. Kerjakan. Yang itu siapa yang mengerjakan? Halil sama Gusti. Ini Indra sama Irsyad kah? Kalian boleh? Nanti nomor 2 atau 3 ya. Boleh kok diwarnain. Warnain sini. Gambar apa? Kalian mau gambar apa? Apa? Ada yang bertanya? Iya, ada apa, Pak? Apa nak? Hah? Oh, boleh? Langsung Pak. Nah, ini ada kata temannya. Oke, waktunya habis. Tolong perwakilan 1 orang kumpulkan dari LKPD yang pertama tadi sampai waktu yang terakhir, nggak apa-apa. Kumpulkan saja kalaunya sudah. Oke. Yang pertama yang akan mempresentasikan hasilnya itu kelompok 1. Silakan maju kelompok 1 semuanya. Apakah jenis tanamannya lebih banyak ditanam? Tanaman soka. Iya, yang kedua. Boleh gantian kalau mau pikir. Lanjut aja. Berapa banyak tanaman soka? 6 tanaman. Tuliskan perbandingan banyak tanaman jempiring dan tanaman soka. 3:6. Tanaman 1:2. Tuliskan perbandingan banyak tanaman soka dan tanaman jempiring. 6:3 sama dengan 2:1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali. Silakan kembali. Oke, bagus kelompok 1 kita kasih tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Manggis ada 6. Ya. Semangka ada 4. Ya, jadi rasionya berapa yang kalian buat? Jadi rasionya adalah 2:3. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Nah, jadi yang digambar Syauki dan kelompoknya itu ada 6 buah manggis dan 4 semangka. Rasionya itu adalah 6:4. Terus mereka sederhanakan jadi rasionya 2:3. Iya, silakan duduk. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, kita beri tepuk good job untuk kelompok 2. GOODJOB, good job. Oke, good job. Oke, sekarang kelompok 3. Silakan presentasikan kelompok 3. Kita menyiapkan 24 kue untuk diberikan kepada 8 orang temannya yang datang ke rumah merayakan hari raya. Galungan di pagi hari, di sore hari akan
dan datang lagi 12 orang temannya. Berapa banyak kue yang harus Rina siapkan agar setiap teman di sore hari mendapatkan jumlah kue yang sama seperti teman-teman di pagi hari? 24 banding 8 sama dengan 3. Jadi setiap teman di pagi hari mendapatkan 3 kue. 3 kali 12 hasil sama dengan 36. Dan kue yang harus Rina siapkan untuk teman di sore hari berjumlah 36 kue. Oke. Sudah selesai? Oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi tadi Vanita punya 24 kue dibagi ke temannya yang lain 8. Jadi 24 dibagi dengan 8. Hasilnya berapa tadi? 24 bagi 8? 3. Lalu dikalikan jumlah temannya ada 12. 3 dikali 12. Hasilnya 36. Oke, silakan kembali duduk. Paham yang lain? Oke. Oke, silakan kelompok 4 lagi untuk menyampaikan presentasinya. Nuada membawa 30 balon untuk dibagikan kepada 15 anak-anak di acara perayaan di sekolahnya. Pada sesi kedua acara akan datang lagi 10 anak-anak lainnya. Berapa banyak balon tambahan yang perlu disiapkan agar setiap anak di sesi kedua mendapatkan jumlah balon yang sama dengan anak-anak di sesi pertama? Oke, ada tanggapan dari kelompok lain atau sudah paham? Oke. Jadi tadi ada 30 balon yang dibagikan ke 15 temannya pada pagi hari. 30 dibagi 15 berapa? 2, pinter. Jadi sesi pertama mendapatkan 2 balon. Nah, terus ada dari sesi kedua. Sesi kedua ada datang 10 anak. Jadi yang 2 balon tadi dikalikan jadi harus berapa dia siapkan? 2 kali 10? 20 Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok 5. Kartika menyiapkan 40 buku cerita untuk dibagikan kepada 20 anak di perpustakaan pada pagi hari. Di siang hari akan datang lagi 15 anak lainnya yang ingin mendapatkan buku cerita. Iya, ada yang belum paham? Sudah paham? Oke, silakan duduk lagi. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Boleh berdiri, kita ice breaking dulu. Boleh? Atau duduk aja boleh. Klik, klik. Bekong, pak, klak, klak. Taka, taka. Bekong, pak, bung. Semuanya. Tangannya klik klik klak klak taka taka bum, klik klik klak klak taka taka bum, klik klik klak klak taka taka klak klak taka taka. Oke, kalian sudah bagus tadi, sudah menyampaikan, sudah berani, sudah aktif, bisa berdiskusi dengan teman. Semoga presentasi yang akan selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lah. Oke, hari ini kita sudah mempelajari tentang rasio. Oke, rasio tadi adalah berupa besaran dari 2 perbandingan. Oke, yang apa tadi manfaatnya ada banyak. Ada yang bisa menyebutkan manfaatnya? Untuk peta, membuat peta. Peta tadi ada skala. Misalnya pernah lah lihat skala 1 banding, ada kan di bawahnya 1. Nah, itu pakai rasi. Apalagi untuk apa tadi lagi? Apa? Iya, apalagi? Apa nih?
Oh iya, konsep besaran. Apa lagi? Resep masakan kata Hani tadi. Adonan ya, ajar Ibu. Adonan dibikin 100 gram tepung, pakai 1 sendok gula. Misalkan jadi kalikan 2 untuk bikin 2 kue. Pakai konsep rasio. Apa lagi? Membandingkan apa Hani? Iya, proyek pembangunan, membandingkan data, pengeluaran keuangan. Nah, itu semua pakai konsep rasio. Oke, ini ada Ibu bagikan asesmen formatif untuk dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh bercontekan, oke? Ibu beri waktunya 10 menit. Oke, waktunya habis. Silakan kumpulkan. Silakan, boleh kumpulkan. Oke, alhamdulillah hasilnya bagus-bagus. Cuman ada 4 orang anak yang masih nilainya di bawah yang Ibu inginkan. Jadi yang 4 orang nanti perlu bimbingan ya sama Ibu. Yang sudah di atas HKM, di atas nilai yang Ibu inginkan, nanti Ibu beri pengayaan, oke? Oke, berarti hari ini kita belajar tentang rasi ya, besaran antara 2 perbanding. Iya, tadi manfaatnya untuk apa aja? Tadi kata Halil, untuk apa Lil? Ya, proyek pembangunan. Kata Hani tadi resep, iya resep masakan. Apa tadi? Data, apalagi peta, benar. Jadi rasio, jadi semua manfaat rasio banyak, oke? Terakhir, Ibu ingin kita menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang, pisangku baru masak, masak sebiji dihurung bari-bari. Sebiji dihurung bari-bari, mangga lepak, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Yang mana batis dikitip bidawang, yang mana batis kutung dikitip bidawang. Hari ini karena kita tadi awalnya sudah memulai pembelajaran dengan doa, silakan rapikan dulu. Silakan rapikan kembali buku-bukunya, masukkan ke dalam tas. Ya, sambil kalian merapikan, Ibu simpulkan. Nanti untuk selanjutnya nanti kita akan belajar rasio. Tapi rasio tadi kan sudah membandingkan benda sama rasio menyederhanakan rasio. Oke, karena awal tadi kita sudah memulai pembelajaran dengan doa, yang setelah selesai kita harus melakukan berdoa lagi. Siapa yang mau memimpin doa? Boleh Nopal maju. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ayo ketua boleh berdiri. Berdiri. Beri salam.